Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah yang oleh mana Allah masih memberikan kita kesehatan agar kita masih bisa beribadah sampai hari ini. Selawat beserta salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak ibu, apa kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita istighfar dulu ya. Oke, ikuti ibu ya, nak ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan istighfar tadi ya, Allah bisa membersihkan hati kita, melapangkan hati kita agar apa-apa yang kita pelajari nanti ya, agar melekat di hati dan mudah kita memahaminya. Oke, hari ini nah, ibu punya satu surah nih, nak. Yuk sama-sama kita buka surah Al-Quran ya, nak ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, ananda ibu sudah membuka Al-Qurannya? Oke, sama-sama ya, dengarkan bacaannya ya, nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Nah, kita baca artinya bersama. Artinya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, ananda ibu, tahukah ananda ibu apa sebabnya turun surah Al-Baqarah ayat 186 yang barusan kita bacakan? Nah, ternyata pada saat itu Rasulullah sedang berada dalam sebuah majelis bersama dengan teman-temannya, dan tiba-tiba datang seorang Arab Badui ya, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat sehingga kami bisa memohon kepadanya secara langsung, atau Tuhan itu jauh sedangkan kami harus menyerunya?" Nah, setelah setelah orang Arab Badui itu datang dan menanyakan hal tersebut, Rasulullah berdiam sesaat. Tiba-tiba turunlah wahyu tersebut yang menyatakan bahwasanya Allah berkata, Allah itu dekat ya, dan berimanlah kepada Allah. Nah, ananda ibu, materi kita hari ini adalah berkenaan tentang iman kepada Allah. Nah, tahu tidak apa itu iman? Pasti ada yang tahu ya. Iman itu adalah percaya. Iman adalah percaya dengan adanya Allah yang menciptakan. Nah, iman secara keseluruhan, secara istilah artinya adalah membenarkan dengan hati, melafazkan dengan lidah, ya, mengucapkan dengan lidah dan melakukan dengan perbuatan kita.
Ananda Ibu, adapun tujuan kita belajar tentang iman adalah agar kita mengetahui, kita percaya dengan adanya Allah, ya, beriman dan melakukan semua perbuatan karena yakin adanya Allah yang melihat kita, yang melindungi kita. Nah, iman, percaya kepada Allah bukan hanya yakin, ya, tapi juga harus dibenarkan dengan hati. Dibenarkan dengan hati, diucapkan oleh lidah, dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, salah satu kenapa kita harus percaya dengan adanya Allah adalah buktinya sangat sederhana. Dengan adanya kita, dengan adanya makhluk hidup. Contoh pertama, makhluk hidup yang pertama yang Allah ciptakan adalah, nah, apa ini? Manusia. Nah, manusia, ibu, anak ibu, orang tua ibu, dan semua manusia yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Tidak hidup sendiri, nak, tapi Allah ciptakan. Nah, kita harus percaya bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Nah, yang kedua, Ananda Ibu, apa ini? Benar, ini adalah gambar hewan. Nah, salah satu yang Ibu ambil adalah gambar hewan jerapah, ya. Nah, hewan ini juga Allah ciptakan. Allah menciptakan makhluk hidup. Nah, kita harus yakin bahwasanya hewan juga Allah yang ciptakan. Yang ketiga, nah, langsung ada di depan Ibu. Apa ini? Tumbuhan. Benar sekali. Tumbuhan juga Allah ciptakan. Makhluk hidup, ya, yang hidup dengan ciptaan Allah. Allah ciptakan itu adalah tumbuhan. Walaupun ada, ya, kita yang berperan dalam apa? Dalam menyiram tanaman seperti dalam pot ini, ya, nak, ya. Tapi sesungguhnya hakikatnya yang menghidupkan tumbuhan ini adalah Allah. Benar. Nah, percaya kepada Allah, iman kepada Allah itu bukan hanya kita percaya yang tadi yang sudah Ibu sampaikan, tapi juga harus kita lakukan dengan perbuatan kita, ya, melakukan dengan perbuatan kita bahwasanya kita percaya dengan adanya Allah. Nah, contoh perilaku atau perbuatan yang harus kita lakukan karena kita percaya kepada Allah adalah salah satunya. Nah, nampak gambarnya, nak? Iya, melakukan sholat tepat waktu. Nah, di sini adalah gambar ananda-ananda yang sedang melakukan kegiatan sholat, ya. Ini adalah sholat tepat waktu, sholat 5 waktu. Nah, mereka melakukannya secara berjamaah. Dan ini adalah salah satu contoh bukti kita beriman kepada Allah, yaitu melalui perbuatan kita. Apa yang kita lakukan? Yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, ada lagi, nak, contoh perilaku atau perbuatan kita beriman kepada Allah. Apa itu? Nah, bersedekah, ya. Bersedekah adalah salah satu bukti bahwasanya kita beriman kepada Allah. Kenapa? Pada saat kita bersedekah, kita berbagi kepada orang lain, maka Allah sudah mencatat amal baik kita dan akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Nah, dan banyak contoh-contoh yang lain, ya, Ananda Ibu, ya. Jadi, nah, Ananda Ibu, tadi kita sudah melihat beberapa contoh, ya, perbuatan atau perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada Allah. Nah, sekarang Ananda Ibu kasih tugas, ya, nak, ya. Tugasnya adalah buatlah, ya, tuliskan 3 contoh selain yang kita sebutkan barusan, ya, 3 contoh tentang perbuatan atau perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah. Ya, nak, ya, 3 contoh perbuatan atau perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah. Nah, Ananda Ibu, ternyata, nak, pada saat kita beriman kepada Allah, kita merasakan ketentraman dalam hati, ya. Hati kita tentram, aman, tenang, dan kita yakin apa yang kita lakukan Allah melihat. Karena seperti ayat yang tadi kita sampaikan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 186, bahwasanya Allah itu dekat. Allah itu dekat. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, setiap perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini akan Allah balas berlipat-lipat ganda. Ya, Ananda, ya. Oke, sekian
pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.